Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Kaum muslimin, Bapak dan Ibu serta para saudara-saudara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dan taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat yang paling besar yang tidak mungkin ataupun tidak layak bagi seorang muslim untuk mengingkarinya ataupun untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bayangkan kalau seandainya seseorang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik serta hidayah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, betapa pedihnya siksaan yang akan ditimpakan kepada orang tersebut. Kaum muslimin, Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang kami muliakan, berselawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat serta salam kita dicurahkan buat beliau dan keluarga beliau, teruntuk juga untuk para sahabat, untuk para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang terus mengikuti langkah yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, yaitu berjalan di atas dinul Islam sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukannya oleh Allah Subhanahu wa taala kita kembali di dalam majelis ini. Tentunya kita berharap duduknya kita sejenak dalam rangka saling berbagi, dalam rangka menunggu datangnya salat Isya. Semoga ini juga mendapatkan pahala salat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kami akan membahas kitab Al-Ala Al-Bahiyah, Syarah Al-Adab Al-Islamiyah, buah karya Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullahu taala. Beliau adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tinggal di Mesir. Begitu banyak karya-karya beliau, begitu banyak yang telah beliau perbuat untuk umat ini. Ribuan orang telah beliau Islamkan di Afrika sana. Begitu banyak kitab yang bermanfaat yang telah beliau tuliskan. Bahkan beliau telah banyak mendirikan lembaga-lembaga dakwah ataupun lembaga-lembaga pendidikan. Sampai hari ini para dai di negara kita juga menikmati hasil karya beliau ataupun apa yang telah beliau kerjakan. Salah satunya yaitu Jami'atus Shafwa, yang mungkin banyak di antara ustaz-ustaz kita yang menimba ilmu di situ. Termasuk kami pernah mengikuti perkuliahan online di salah satu
kampus yang beliau dirikan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang kita bawakan pada kesempatan petang hari ini adalah kalau panitia menuliskan yaitu adab bertamu. Namun setelah kami lihat chattingan kami dengan kru An-Najiyah TV, ternyata ana pernah membahas tentang adab meminta izin. Sebenarnya adab bertamu itu hampir sama dengan adab meminta izin yang beliau bahas di dalam kitab ini. Maka oleh sebab itu, kelanjutan dari pembahasan adab bertamu itu adalah adab menerima tamu. InsyaAllah pada petang hari ini kita akan membahas ataupun mengambil faedah dari pembahasan adab menerima tamu. Yaitu beliau menyebutkan adabud diyafah. Ada beberapa adab yang harus kita laksanakan ketika kita mendapatkan ataupun kedatangan tamu ke rumah kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjamu tamu, menerima tamu itu adalah sebuah perkara ibadah. Dan tentunya di dalam ibadah yang kita lakukan tersebut, kita berharap Allah memberikan ganjaran yang besar kepada kita semua, dan konsekuensi yang harus kita lakukan hendaklah kita melaksanakan adab-adab yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita menerima tamu tersebut. Kaum muslimin, beliau menyebutkan al-adabul awal. Adab yang pertama yang beliau sebutkan adalah fathul bab qabla wusulid dhaif, membuka pintu sebelum datangnya tamu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau sebagaimana dulu pernah kita sampaikan bahwasanya kitab beliau ini beliau kumpulkan yaitu dalil-dalil Al-Qur'an ataupun hadis-hadis sahih. Minimal kata beliau adalah hadis yang beliau kumpulkan di dalam kitab ini derajatnya hasan. InsyaAllah tidak akan kita temukan hadis-hadis dhaif dalam kitab yang beliau tulis tersebut. Dalil yang pertama yang beliau bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyebutkan bahwasanya sampai ketika mereka di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ketika mereka sampai di hadapan surga atau di depan pintu-pintu surga yang akan mereka masuki, wa futihat abwabuha, dan telah dibukakan pintu-pintu surga tersebut. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata kepada mereka para penjaga-penjaga surga tersebut, salamun alaikum, selamat atas kalian. Kemudian dikatakan kepada mereka, yaitu masuklah kalian ke dalam surga tersebut dengan kekal, atau tinggallah kalian di dalam surga tersebut kekal di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa beliau bawakan ayat ini sebagai dalil
adab pertama tadi, yaitu membukakan pintu terlebih dahulu sebelum datangnya tamu. Beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada kita, yaitu orang-orang yang beriman, ketika tamu akan datang ke rumah kita, hendaklah kita bukakan pintu terlebih dahulu sebelum orang tersebut datang. Sebagaimana Allah nanti di akhirat akan membukakan pintu-pintu surga kepada orang-orang yang beriman sebelum mereka datang di hadapan pintu-pintu tersebut. Allah yang mengajarkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk terlebih dahulu kita bukakan pintu-pintu rumah kita sebelum tamu-tamu tersebut datang. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang beriman yang akan memasuki surga-surganya Allah itu adalah tamu-tamu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bukakan pintu-pintu surga tersebut sebelum mereka sampai di hadapan surga tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita mengetahui adab ini, yaitu adab bagi tuan rumah yang akan kedatangan tamu, hendaklah dia membukakan pintu-pintunya terlebih dahulu sebelum tamu tersebut datang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu yang tersirat di sini, yaitu bagi orang yang akan bertamu ke rumah orang lain, hendaklah dia memberikan kabar terlebih dahulu kepada tuan rumah ketika hendak bertamu ke rumah tersebut. Kenapa? Kalau tidak, bagaimana tuan rumahnya akan membukakan pintu rumahnya sebelum tamunya datang? Tentu karena si tuan rumah telah mengetahui ada tamu yang akan datang ke rumahnya, sehingga dia telah mempersiapkan diri dan membukakan pintu-pintu rumahnya sebelum tamu-tamu tersebut datang. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita ambil yang berikutnya adalah tentu tuan rumah yang telah mendapatkan kabar bahwasanya dia akan didatangi oleh tamu-tamunya, hendaklah dia telah mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan rumahnya layak untuk didatangi oleh tamu-tamu yang akan datang ke rumahnya tersebut. Tidak mungkin seorang tuan rumah dia telah membukakan pintunya namun rumahnya belum siap untuk didatangi oleh tamunya. Oleh sebab itu, ini adalah sebuah kemuliaan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, yaitu dia mempersiapkan rumahnya, bahkan membukakan pintu-pintu rumahnya untuk tamu-tamu yang akan datang ke rumahnya tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala langsung yang mengajarkan kepada kita untuk memuliakan tamu dengan cara mempersiapkan rumah kita dan juga membukakan pintu-pintu rumah tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau membawakan dalil ayat tersebut dan juga ada ayat yang lain yang maknanya hampir sama, yaitu ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, jannati adnin
mufattahatan lahumul abwab, jannah atau surga Eden yang telah dibukakan pintu-pintunya untuk mereka. Ini juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasanya pintu-pintu surga Eden tersebut telah dibukakan sebelum para penghuninya datang untuk memasuki surga-surga tersebut. Kemudian kaum muslimin, pelajaran yang juga beliau sampaikan di dalam syarah kitab tersebut, beliau menyebutkan ini juga membawakan pelajaran bahwasanya keimanan kita kepada makhluk Allah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga ataupun al-jannah, telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya surga yang akan dimasuki oleh orang-orang yang beriman nantinya telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mengatakan mubazir, kalau seandainya surga tersebut ataupun neraka tersebut telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang, apa gunanya? Karena tidak ada penghuninya sekarang, kata mereka. Namun i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwasanya surga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang mubazir, itu hanyalah prasangkaan kita. Tentu Allah lah yang lebih mengetahui hikmah-hikmah di balik itu, kenapa Allah telah menciptakannya untuk orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menyebutkan bahwasanya dikarenakan di dalam ayat tersebut ataupun dua ayat yang disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat abwab. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu memiliki banyak pintu. Dan bahkan di hadis yang lain ataupun dalil-dalil yang lain disebutkan setiap pintu itu akan dimasuki oleh orang-orang sesuai dengan amal perbuatannya. Bahkan ada di antara manusia yang akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga, terserah dia mau pilih pintu yang mana. Salah satunya adalah bagi kaum ibu, kaum wanita, ketika dia telah melaksanakan salat 5 waktu, mengerjakan puasa, kemudian dia menjaga kehormatannya, dia taat kepada suaminya, maka imbalan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan masuk ke dalam surga tersebut dan pilih mau lewat pintu mana yang disukai oleh wanita tersebut. Ini adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita yang mereka menegakkan salat 5 waktu, berpuasa, kemudian menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian adab yang kedua yang disebutkan oleh penulis adalah al-adabu tsani itharud daif wa tafdiluhu, mendahulukan, mengutamakan. Al-ithar itu adalah mendahulukan orang lain dibandingkan apa yang ada pada diri kita, yaitu mendahulukan ataupun mengutamakan tamu dan memberikan keutamaan kepada tamu tersebut.
Beliau penulis membawakan dalil Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka orang-orang yang lebih mendahulukan orang lain dibandingkan diri-diri mereka, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka punya kepentingan, punya hajat terhadap apa yang diberikan kepada saudaranya tadi. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dada, terhindar dari penyakit bakhil atau pelit, faulaika humul muflihun, maka buat merekalah keberuntungan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Quran ini turun ketika terjadi kisah yang sangat menakjubkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala takjub dengan kejadian yang dilakukan oleh seorang sahabat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu. Dalam sebuah riwayat, Nabi mengatakan Allah tersenyum ataupun Allah tertawa ketika melihat kejadian tersebut. Bagaimana seorang sahabat lebih mendahulukan saudaranya dibandingkan kepentingan hajat dirinya ataupun keluarganya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini benar-benar perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam hadis disebutkan bahwasanya Allah takjub dengan kejadian tersebut. Bahkan di dalam riwayat lain yang disebutkan Allah tertawa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat hadis yang terdapat di dalam wa fi sahihain, yaitu di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, yaitu dari sahabat Abu Hurairah menceritakan, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah asabanil juhd fa arsala ila nisaihi falam yajid indahinna say'an. Yaitu datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan bahwasanya aku merasakan atau ada sesuatu, atau bisa kita artikan dia merasakan atau mengeluhkan kepada Nabi kondisinya yang dalam keadaan lapar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang ke istri-istri beliau untuk menanyakan apakah di rumah beliau ada makanan atau sesuatu yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang atau orang laki-laki tadi yang mengeluhkan bahwasanya dia dalam keadaan lapar. Ternyata kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di rumah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di rumah istri-istrinya Nabi, tidak ada sesuatu apapun yang akan bisa diberikan kepada laki-laki tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran kehidupan Nabi kita, orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang tamu atau seseorang yang mengeluhkan bagaimana
keadaan dia itu dalam keadaan lapar. Kemudian Nabi bertanya kepada istrinya atau menyuruh orang untuk menanyakan ke istrinya, enggak ada sesuatu yang bisa diberikan. Kita bisa bandingkan dengan kehidupan kita hari ini kaum muslimin. Betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada hari ini dibandingkan apa yang didapat oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya kita yang lebih bersyukur dibandingkan apa yang mereka dahulu rasakan, dibandingkan apa yang kita nikmati hari ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat sedikit kita akan temukan manusia yang hidup hari ini sampai segitu parahnya keadaan persediaan makanan di rumah-rumah mereka. Bahkan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak ada sesuatu apapun. Inilah kondisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau dan kehidupan para sahabat dahulu adalah orang-orang yang mulia. Mereka tidak pernah merasa kecil ketika menjalankan kehidupan seperti itu. Bahkan dalam riwayat lain kita dapatkan bahwasanya 3 kali hilal, kata Aisyah radhiyallahu anha, di rumah Nabi itu tidak ada sesuatu yang dimasak. Seperti itulah kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 kali Aisyah itu melihat hilal, artinya berarti 2 bulan. Tidak ada sesuatu yang dimasak di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira hari ini ada enggak Pak Ibu yang seperti itu kehidupan manusia hari ini? Kalaupun ada, sangat sulit kita cari Pak. Sampai 2 bulan tidak masak apapun di rumah gitu. Atau anak kos ya, memang nggak masak sama sekali gitu. Tapi ya tetap banyak makanan yang mereka nikmati gitu. Oh muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya begitulah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi laki-laki tadi atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada sesuatu yang akan bisa beliau berikan kepada laki-laki yang mengeluhkan rasa laparnya tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulun yudayyifuhu hadhihi al-lailah yarhamuhullah. Nabi mengatakan kepada para sahabat, mungkin ada salah seorang laki-laki di antara kalian yang akan menjamu tamuku ini pada malam ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita kedatangan tamu, maka sebaiknya kita berusaha terlebih dahulu untuk memberikan pelayanan, menjamu tamu tersebut dengan sebaik mungkin. Namun kalau seandainya tidak ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada tamu tersebut, boleh kita meminta bantuan saudara kita untuk menjamu tamu yang datang ke rumah kita. Namun kalau hari ini kayaknya susah Pak, karena di rumah kita insya Allah ada sesuatu yang mungkin akan kita suguhkan buat tamu yang datang ke rumah. Tapi ini menjadi syariat bahwasanya boleh bagi seseorang yang memang ketika tidak ada satu apapun yang akan disuguhkannya, diberikannya kepada tamu, dia mungkin menyampaikan ke tetangganya ataupun saudaranya yang lain, kalau ada di antara mereka yang bisa untuk menjamu tamu tersebut, karena dia tidak mampu untuk memberikan jamuan yang terbaik ataupun pelayanan yang terbaik kepada tamunya tersebut. Maka kemudian faqama rajulun min ansar
Faqala ana ya Rasulullah. Maka berdirilah salah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Saya ya Rasulullah. Jadi sahabat ini berdiri kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya yang akan menjamu tamu engkau ya Rasulullah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah para sahabat, begitu semangatnya mereka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamuku ini, rahimahullahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamuhullah, maka Allah akan merahmatinya. Kalau hari ini kita sebutkan kalimat-kalimat, ya akhi tolong ini, semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu mungkin tidak begitu berpengaruh kepada orang-orang yang mendengarkannya pada hari ini. Namun yang tertanam di dalam dada sahabat tersebut yaitu keinginannya mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu, yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa yang akan menjamu tamuku ini, yarhamuhullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmatinya. Cuman itu janji yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini pengurus masjid teriak-teriak, siapa yang mau bantu donasi ini dan itu, semoga Allah berikan pahala yang berlipat ganda, masih akan susah kita mendapatkan manusia atau orang-orang yang cukup dengan kalimat itu saja dia telah tergerak hatinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para sahabat dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan pernyataan tersebut, dia langsung berdiri, saya ya Rasulullah. Dan dia juga tidak sempat nanya istrinya juga, ada tidak makanan di rumah, tidak sempat kirim pesan juga, atau menanyakan ke istrinya apakah di rumahnya ada makanan yang akan diberikan kepada tamu tersebut. Namun dia yakin apa yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kalau seandainya dia bisa melaksanakannya, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis tersebut disebutkan fadhahaba ila ahlihi. Kemudian laki-laki tersebut pulang ke rumah, kemudian pergi menemui istrinya. Kemudian laki-laki ini menyebutkan, nih bersamaku ada tamunya Nabi, ada tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah dia menanyakan kepada istrinya, apakah di rumah ada sesuatu yang bisa kita berikan ke tamu tersebut. Maka apa kata istrinya? Faqalat wallahi ma indi illa kutin asabiyah. Kata istrinya, wallahi, tidak ada sesuatu apapun yang ada di rumah kita kecuali kut. Kut itu makanan untuk bekal anaknya yang masih kecil. Makanan yang tersisa di rumahnya hanyalah makanan yang disiapkan oleh istrinya untuk anaknya yang masih kecil. Dan ketika itu anaknya sedang tertidur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata suaminya, hendaklah kita memberikan makanan tersebut ke tamunya Rasulullah tersebut. Kata istrinya, kalau nanti anak kita bangun minta makan malam gimana, katanya. Maka kata suaminya, udah kita berikan aja, kalau seandainya nanti anak kita minta makan malam, coba engkau usahakan untuk dia tidur lagi, dan kita berusaha untuk menahan perut kita di malam ini, kata
sang suami kepada istrinya. Kemudian sang suami meminta makanan tersebut, kemudian menyajikannya kepada tamu tadi dengan cara mematikan lampu yang ada di rumah tersebut. Disuguhkan makanan tersebut kepada tamunya dan dia berharap tamunya tersebut makan apa yang disajikan tersebut. Kemudian tujuannya dimatikan lampu apa? Agar sang tamu tidak melihat tuan rumah ini makan atau enggak. Kemudian di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya sampai pada laqad ajaballahu azza wa jalla au qala dhahika min fulanin wa fulanah fa anzalallahu azza wa jalla wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Pada besok paginya Nabi SAW mendatangi laki-laki tersebut, kemudian menyebutkan bahwasanya sungguh Allah takjub dengan kejadian tadi malam tersebut. Bahkan dalam riwayat lain au qala dhahika, atau Allah tertawa, kata Nabi SAW, atas kejadian yang dialami ataupun yang terjadi pada keadaan tadi malam, yang mana sahabat ini telah memberikan sesuatu yang terbaik ataupun yang dia miliki kepada tamu, dibandingkan dia harus memberikan ataupun mengutamakan, mendahulukan apa yang dia butuhkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut, yaitu wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka lebih mendahulukan, wa yu'thiru al-athar, mereka mendahulukan orang lain, ala anfusihim, dibandingkan diri-diri mereka, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka punya hajah, punya kepentingan, punya kebutuhan dengan hal tersebut, namun dia telah mendahulukan keperluan saudaranya dibandingkan keperluan dirinya ataupun keluarganya. Maka Allah turunkan ayat ini setelah adanya kejadian tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang disebutkan oleh beliau di dalam pembahasan hadis ini ataupun ayat yang dibawakan adalah, pertama, begitu semangatnya para sahabat untuk mencari pahala dari apa-apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pelajaran yang selanjutnya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya Allah juga tertawa. Ya, jadi Allah juga ada kondisi-kondisi tertentu yang disebutkan Allah tertawa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun nabinya, tentunya sesuatu yang harus kita kejar. Tentu sesuatu yang harus kita lebih utamakan, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat tadi. Walaupun rasanya kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita hari ini, sangat sulit rasanya kita untuk bisa meneladani apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Wallahu alam, apakah ada di zaman ini orang yang sampai segitunya untuk mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan kepentingan dirinya dan keluarganya? Mungkin kalau kita
mungkin bisa, biarlah mengorbankan kepentingan kita. Tapi kalau keadaannya ada anak kita yang masih kecil, yang masih membutuhkan makanan, berat rasanya untuk meneladani apa yang telah dilakukan oleh sahabat tersebut. Namun kalau ada di antara kita yang ingin meneladaninya, tentu sesuatu yang utama, tentunya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwasanya di dalam hadis tersebut kisah yang sahabat Ansar yang mengutamakan kepentingan saudaranya dibandingkan kepentingan dirinya dan keluarganya itu, di dalam riwayat disebutkan bahwasanya dia adalah Abu Talhah, ataupun ada yang menyebutkan riwayat yang lain menyebutkan wakila ghairuhu, dalam riwayat lain adalah selain Abu Talhah tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-adabul tsalis, adab yang ketiga yang beliau sebutkan di dalam adab menerima tamu adalah an-niyatu salih, an-niyatu salihah, niat yang benar, niat yang ikhlas di dalam menjamu tamu ataupun memuliakan tamu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan memuliakan tamu itu adalah sebuah ibadah yang besar, tentunya niat yang ikhlas haruslah dibarengi dengan ibadah yang agung tersebut. Karena tanpa adanya keikhlasan di dalam melaksanakan ketaatan tersebut, maka tidak akan mendapatkan pahala ataupun ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita ketahui bahwasanya ikhlas ataupun niat yang ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya amal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita merasa bosan ketika membahas tentang keikhlasan. Walaupun tentu setiap amal, setiap perbuatan kita akan terus dikaitkan dengan keikhlasan. Dan hadis yang akan dibawakan dalam pembahasan ikhlas selalu hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini adalah hadis yang sangat terkenal di dalam pembahasan ikhlas. Termasuk hadis inilah yang beliau cantumkan dalam pembahasan adab yang ketiga ini, yaitu an-niyatu salihah dalam menerima ataupun memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam pembahasan ikhlas juga sering disebutkan bahwasanya bisa jadi amal-amal yang besar akan menjadi kecil ketika tidak dibarengi dengan niat yang ikhlas. Namun bisa amal-amal yang kecil akan menjadi besar dikarenakan niat yang ikhlas. Baik, kaum muslimin, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami muliakan, disebutkan tadi bahwasanya beliau membawakan faedah dari pembahasan hadis ikhlas tadi, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Bahwasanya beliau menyebutkan bisa jadi ada amalan-amalan yang kecil akan dibesarkan oleh niatnya, ataupun amalan-amalan yang besar malah menjadi kecil dikarenakan niat yang ditanamkan oleh seseorang dalam hatinya ketika mengamalkan
ibadah tersebut. Beliau menyebutkan anna rubba amalin qalilin ta'zimuhun niyyah wa rubba amalin azimin tusaghiruhun niyyah. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang beliau sebutkan wa yustafadu minhu yaitu dari hadis ini, dan kita mengambil faedah dari hadis ini, annan nasa, bahwasanya manusia yatafawutuna fil ajri wa thawabi bi ikhtilafihim bin niyah, yaitu manusia itu akan berbeda-beda, bermacam-macam pahala yang akan mereka dapatkan dalam melaksanakan sebuah amalan. Itu dikarenakan berbeda-bedanya niat mereka di dalam melaksanakan amalan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya bahwasanya bisa jadi seseorang yang melakukan ataupun dua orang yang melakukan amal yang sama akan mendapatkan pahala yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun amalan mereka sama. Jadi faedahnya niat itu akan bisa membedakan pahala yang akan didapatkan oleh seseorang dalam melaksanakan sebuah amal dibandingkan saudaranya yang juga melaksanakan amal tersebut. Jadi yang akan memberikan pahala besar, baik besar atau kecilnya, baik atau ya seperti apapun bentuk pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan berbeda-beda setiap orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Termasuk tadi pembahasan kita adalah dalam menerima tamu. Seseorang yang ketika datang tamu hanya bisa memberikan mungkin air mineral seperti ini ke tamunya. Kemudian si B juga melaksanakan hal tersebut ketika menjamu tamunya, maka masing-masing mereka walaupun sama-sama menyuguhkan air yang sama, bisa jadi pahala di antara mereka itu berbeda-beda tergantung niat masing-masing. Begitu juga untuk perkara-perkara ataupun amalan-amalan yang lainnya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang juga diambil dalam dalil yang beliau bawakan tadi, yaitu ayat tadi menyebutkan bahwasanya barang siapa yang dilapangkan oleh Allah dirinya dari kekikiran, sifat pelit, maka itu adalah keberuntungan yang diberikan, atau merekalah orang-orang yang beruntung. Maka pelajaran yang dibawakan oleh beliau juga, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terhindar dari penyakit ataupun sifat kikir tersebut. Dan kalau kita lihat konteks ayatnya, bahwasanya mampunya seseorang terhindar dari penyakit kikir tersebut juga merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata dari usaha orang tersebut, namun itu juga merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan yang besar tadi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekikiran di dalam diri-diri mereka. Kemudian al-adabur rabi', adab yang keempat yang beliau bawakan adalah husnu istiqbalid dhaif, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu. Baik itu secara sesuatu yang akan disuguhkan ataupun dalam memberikan sambutan kepada tamu. Maka beliau di sini kembali membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang lumayan sangat terkenal ataupun masyhur di kalangan kaum muslimin, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Kemudian hadis ini memang lafaz hadis tersebut Nabi mengulang kalimat tersebut
kali, yaitu tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyumnya engkau di hadapan saudaramu semoga menjadi sedekah untukmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini yang beliau bawakan sebagai dalil bahwasanya sambutan yang baik hendaklah diberikan kepada tamu kita yang datang ketika ada orang yang datang bertamu ke rumah kita. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan sambutan yang terbaik itu adalah perintah yang harus kita lakukan termasuk ketika menerima tamu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, hendaklah kita berusaha untuk memberikan sambutan yang terbaik. Kita berikan senyuman, kita berikan wajah yang ceria. Jangan sampai ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, namun kita tidak berikan sambutan yang terbaik tersebut, sehingga bisa jadi ada terbesit di dalam hati saudara kita, ternyata sang tuan rumah tersebut tidak nyaman dengan kedatangan orang ataupun kedatangan tamu tersebut. Maka apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisi kita, berusahalah memberikan sambutan yang terbaik ketika kita didatangi oleh tamu ke rumah kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu menunjukkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyambut tamu, yaitu hadis yang lain disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, lamma qadama wafdu Abdul Qais ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika datang utusan Abdul Qais kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan marhaban bi wafdil Abdul Qais. Nabi memberikan sambutan yang terbaik kepada tamu yang datang, termasuk kepada sahabat ataupun sahabiah yang lain. Ada beberapa hadis yang disebutkan bahwasanya Nabi begitu ceria ataupun memberikan penyambutan yang terbaik ketika ada tamu yang datang. Wa fi sahihain aidan qalat Ummu Hani radhiyallahu anha, ji'tu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala marhaban ya Umma Hani. Kata Ummi Hani, beliau menceritakan bahwasanya ketika aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan apa? Marhaban ya Umma Hani. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sambutan yang baik kepada Ummi Hani ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memberikan wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri, tidak memberikan ataupun menunjukkan keadaan kita walaupun kita yang aslinya dalam keadaan ada sesuatu yang sedang terjadi pada diri kita. Namun ketika ada tamu yang datang ke rumah, berusahalah kita untuk menunjukkan wajah yang ceria agar tamu kita pun nyaman ketika dia bertamu ke rumah kita. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-adabul khamis, adab yang kelima yang dibawakan oleh penulis adalah taqdimu wajabatid diyafah wa ikramud dhaif, yaitu menyajikan hidangan kepada tamu dalam rangka memuliakan tamu tersebut.
Jadi memberikan suguhan, menyajikan sesuatu untuk tamu yang datang ke rumah kita, ini adalah sebuah adab yang diajarkan oleh syariat agama kita. Bahkan syariat ini telah lama adanya, yaitu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau dalam kitab ini menuliskan dalil tentang adab ini. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim menyambut kedatangan tamunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsu daifi Ibrahim al-mukarramin." Hal ataka haditsu daifi Ibrahimul mukramin. Idza dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun. Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kisah ataupun cerita tentang tamunya Ibrahim yang mulia. Kemudian ketika tamu-tamu tersebut atau orang-orang tersebut datang kepada Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pun membalas dengan kalimat salam. Padahal disebutkan bahwasanya tamu Nabi Ibrahim tersebut bukanlah orang yang dikenal oleh Nabi Ibrahim. Namun ketika tamunya tadi mengucapkan salam, maka Nabi Ibrahim pun mengucapkan salam dan menyambut tamu tersebut dengan memuliakan tamunya tadi. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin. Kemudian ketika tamu tersebut telah datang ke rumah Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim diam-diam pergi ke belakang menemui istrinya. Kemudian ketika balik menemui tamunya, Nabi Ibrahim datang dengan menyajikan anak sapi yang gemuk. Tidak tanggung-tanggung, Mbak. Nabi Ibrahim menyajikan anak sapi yang gemuk kepada tamunya tersebut. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kemudian Nabi Ibrahim mendekatkan sajian tersebut kepada tamunya. Kemudian dilihat oleh Nabi Ibrahim sudah dipersilahkan makan, namun tamunya tidak mau mencicipi atau memakan hidangan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Ternyata tamunya Nabi Ibrahim ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang dibawakan oleh penulis dari ayat tadi bahwasanya walaupun kita tidak kenal dengan tamu yang datang ke rumah kita, namun tetap berusaha untuk memberikan pelayanan sambutan yang terbaik kepada tamu tersebut. Apalagi kalau seandainya kita mengetahui dia adalah saudara kita sesama muslim. Kenapa? Kalau di dalam ayat tadi disebutkan bahwasanya tamunya Nabi Ibrahim tadi mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim. Tentu salam yang dibacakan, disampaikan oleh para malaikat tadi yang datang ke rumah Nabi Ibrahim menunjukkan salam khasnya orang-orang Islam. Kemudian Nabi Ibrahim, pelajaran yang bisa kita ambil adalah menyajikan sesuatu yang terbaik yang ada ataupun yang kita miliki. Nabi Ibrahim menyajikan kepada tamunya yaitu anak sapi yang gemuk. Kalau dilihat di dalam tafsir ayat ini, yaitu sapi yang dipanggang, namun dipilih mana sapi yang gemuk di antara sapi-sapi yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Jadi seperti itu Nabi Ibrahim dalam menjamu tamu yang datang ke rumah beliau.
Ini ayat yang dijadikan oleh penulis sebagai dalil bahwasanya disunnahkan ataupun diajarkan bagi kita untuk memberikan sajian yang terbaik ketika ada tamu yang datang ke rumah kita. Namun tentu bukan sesuatu yang akan yang memaksakan diri kita. Kalau seandainya memang ada sesuatu yang terbaik, makanan yang sangat baik yang kita miliki, hendaklah kita berusaha memberikan itu yang lebih kita dahulukan kepada tamu yang datang ke rumah kita. Kemudian adab selanjutnya ataupun pelajaran selanjutnya yang kita lihat dalam ayat tersebut, bahwasanya Nabi Ibrahim itu mendekatkan makanan ataupun hidangan kepada tamu yang datang. Jangan sampai ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, memang kita bawakan sesuatu, kita sajikan makanan yang baik, namun tidak dekat ke tamu yang datang ke rumah kita tersebut. Maka pelajarannya adalah dekatkan, hidangkan di hadapan tamu tersebut makanan yang telah kita sediakan ataupun makanan yang telah kita sajikan kepada tamu tersebut, sehingga dengan kita mendekatkan makanan tersebut, paham tamu tersebut bahwasanya memang benar-benar makanan ini akan diberikan kepada sang tamu tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dari kisah-kisah orang-orang terdahulu ataupun kisah-kisah para nabi yang menjadi tauladan bagi kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis-hadis yang lain sebagaimana yang disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Di dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya Nabi mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata benar, kalau tidak bisa hendaklah dia diam. Kemudian Nabi melanjutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kaitkan tentang memuliakan tamu dengan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi tidak menyebutkan keimanan seseorang kepada rukun iman yang 6? Kenapa Nabi menyebutkan iman kepada Allah yang merupakan rukun iman pertama, kemudian iman kepada hari akhir, yaitu rukun iman yang kelima? Karena kalau seandainya seseorang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mengimani malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pastilah orang tersebut akan mengimani para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan keimanan seseorang dengan memuliakan tamu tadi dengan imannya kepada hari akhir? Karena memang iman kepada hari akhir itu adalah sesuatu yang susah untuk diterapkan oleh orang-orang terdahulu. Karena kalau seandainya disebutkan hari akhir, banyak mereka yang tidak mengimani adanya hari kebangkitan yang akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan keimanan seseorang kepada Allah dan juga keimanannya kepada hari akhir, bagaimana dia memuliakan
tamunya yang datang ke rumahnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya seseorang yang melakukan pemuliaan kepada tamunya ini menunjukkan orang yang telah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga benar-benar beriman kepada hari akhir. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembahasan tentang adab-adab menerima tamu ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya kita berharap setiap ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemampuan bagi kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu tersebut, dan kita bisa menjadikan pelajaran ini untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang terdepan di dalam memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kemudian mohon maaf atas segala kekurangan dalam pembahasan ataupun penyajian materi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.